ya. Mana Pi? Belum ada. Nanti saya nunggu mereka. Bisa delete. Bisa sih. Oke. Halo, selamat malam Mbak Nurul. Selamat bergabung. Oke, kita menunggu teman-teman. Ada Mas Apri dan Mas Vicky. Oke, sebelumnya selamat Idul Fitri untuk Mbak Nurul. Salam kenal. Oke, selamat datang Mas Emi. Mas atau Mbak ini. Salam kenal dari Hey Counselor. Selamat datang, selamat malam semuanya. Mari kita menunggu persiapan diskusi pada tema hari ini. Dan selain itu memberitahu bahwa Hey Counselor juga akan mengadakan webinar dengan UNES dan bekerjasama dengan Lajismu BWM yaitu berkaitan dengan kode etik profesi. Silahkan teman-teman bisa juga join dan langsung mendaftar saja untuk mengikuti kegiatan webinar kode etik profesi dari Hey Counselor yang bekerjasama dengan UNES dan Lajismu BWM Oke, kita sembari menunggu teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk follow Hey Counselor. Di sini nanti juga. Oke, mohon maaf Mas Emil, salam kenal dari saya. Silahkan nanti di Hey Counselor ini merupakan platform untuk layanan konseling, baik untuk berkaitan dengan karir, berkaitan dengan pribadi, sosial, keluarga maupun perkawinan seperti itu. Dan bisa untuk sama-sama membagikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di Hey Counselor, platform yang kami ciptakan ini. Oke, tema pada hari ini cukup menarik. Dulu Hey Counselor sudah pertama yaitu mengenai konseling pranikah, yaitu bisa dicek di Instagram saya, yaitu videonya. Dan pada malam hari ini berkesempatan yaitu berkaitan dengan selamat malam Mbak Elin. Selamat bergabung di Hey Counselor yang merupakan platform layanan konsultasi baik berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar maupun karir maupun perkawinan. Oke, selamat datang juga Mas Afridian. Oke, pengingatkan pada malam hari ini kita akan sharing yaitu mendiskusikan mengenai kinerja dunia konseling krisis gitu ya. Topiknya bukan mengarah ke konseling krisisnya pada kesempatan ini, tapi kita lebih sharing yaitu berkaitan dengan teman-teman yang mayoritas konselor yang di dunia baik di kebencanaan maupun di dunia narkotika di BNN seperti itu. Seperti apa, terus apa saja seperti itu yang harus kita kupas. Karena seringkali BK itu ya, lulusan BK seringkali hanya berkutat di konselor sekolah seperti itu. Nah, ini menarik sekali bahwa ada teman-teman yang mengkontribusikan dirinya untuk aktif di konselor ataupun fasilitator seperti itu, masih fasilitator di ranah yang berbeda seperti itu. Oke, ini sudah datang teman diskusi kita, Mas Apri, bisa bergabung? Bisa mendengar suara saya? Oke, Mas Afri belum ACC. Dan teman-teman yang belum, kembali saya mengingatkan bahwa di minggu depan tanggal 26, insya Allah Hey Counselor akan mengadakan seminar, webinar, yaitu webinar mengenai kode etik profesi dengan bekerjasama dengan UNES dan Lajismu BWM yaitu yang berkaitan dengan kode etik profesi. Jadi kode etik sebuah profesi akan dibedah dan bekerjasama beberapa pakar ataupun pemateri, yaitu dari
Oke, Mas Vicky juga udah datang. Oke, kita tunggu. Selamat datang untuk ada Mas Vicky dan Mas Apri. Oke, kita menunggu Mas Apri dan Mas Vicky untuk mengasih seperti ya, bergabung. Ini sebenarnya sudah bergabung tapi belum. Oke, selamat datang, selamat malam Mas Apri. Halo, selamat malam, Bro Oke, Sofyan. gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita kubelahu wa minna wa minkum ya Mas. Selamat hari Lebaran untuk Mas Apri. Mohon maaf bila ada salah kata. Siap, sama-sama, Bro Sofyan. Kita menunggu Mas Vicky nih. Mas Vicky kayaknya sudah bergabung tapi belum bisa join. Oke, Belum diskusi. Ya, kayaknya belum di-ACC sama Mas Vicky. Oke, teman-teman, sekali lagi pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan. Oke, selamat malam Mas Vicky. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah sehat Mas. Selamat Idul Fitri ya Mas. Mohon maaf ada salah kata. Mohon untuk dimaafkan itu ya. Oke, siap. Oke. Sama-sama. Dan Mas Apri. Oke. Ya, halo Mas Vicky. Udah lama nih gak ketemu. Iya ini. Berapa hari yang lalu ya gak ketemu? 2 minggu ya? Baru 2 minggu ya? Mingguan gak ketemu. Oke. Oke, baik. Ini udah siap ya? Oke, saya buka dulu ya Mas. Ya, oke, siap. Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi pada kesempatan hari ini, High Counselor mengadakan diskusi yaitu dengan beberapa praktisi seperti itu ya. Praktisi, kemarin kita sempat berdiskusi mengenai konseling pranikah sebelumnya, yaitu berkaitan dengan membahas kesiapan pernikahan. Nah, untuk pada malam hari ini saya mendatangkan nih ada kakak kelas saya, Mas Vicky. Mas Vicky ini adalah lulusan BKUAD dan sudah menempuh juga di magister di UPN ya Mas? Ya, di manajemen bencana UPN. Manajemen bencana UPN dan sekarang beliau bekerja seperti itu mengabdikan dirinya di BPBD DIY Mas? Lebih tepatnya freelance di sana Mas, di BPBD. Oke. Di BPBD DIY ya sebagai freelance ibaratnya ikut berkecimpung di sana ya Mas ya? Iya seperti itu Mas. Oke, yang satunya yaitu adalah dengan Mas Apri. Mas Apri ini adalah kita adalah satu angkatan ya Mas, satu angkatan. Mas Apri ini satu angkatan. Mas Apri ini sekarang di BNN Sleman seperti itu ya, di BNN Sleman. Dan beliau berdua ini cukup menarik. Sekali lagi, topiknya di sini kita bukan lebih agak ingatkan kerucutkan bahwa bukan ke konseling krisis yang secara spesifik, tapi yaitu adalah memberikan gambaran bahwa guru BK itu, mohon maaf, mahasiswa BK seperti itu ada pilihan-pilihan yang itu bisa dijadikan opsi seperti itu ya. Dan pilihan yang harus bisa menjadi menjadi cara sendiri itu ya. Sering kali tidak diambil itu ya. Banyak kan mayoritas kan BK kan menjadi guru BK seperti itu ya. Sudah biasa menjadi mahasiswa BK, menjadi guru BK, terus menjadi dosen prodi BK. Itu kan sudah mainstream lah. Ini sangat menarik bahwa saya nanti ingin mendengar ya satu pergantian nanti Mas Vicky dan Mas Apri. Yang terutama yaitu nanti saya berikan kesempatan ke Mas Vicky dulu, silahkan untuk menyampaikan apa saja nih runtutan ceritanya nih ya. Kita nanti 1 jam ya runtutan ceritanya, kenapa
sampai berkecimpung di BPBD kayak itu ya. Apa yang melatar belakangi dan terus apa yang sampai hal ini memberikan apa ya? Memberikan semangat untuk ke hal tersebut. Sama halnya nanti dengan Mas Apri, karena Mas Apri juga di BNN ya. BNN tentu ini kan skop-skop yang jarang untuk diambil oleh konselor ya dia. Dan waktu ini waktunya yang tepat bahwa eksistensi seorang mahasiswa BK gitu ya bisa untuk berkecimpung di dunia ini, di dunia yang lain, bukan hanya konselor sekolah, mungkin seperti itu. Oke, saya berikan waktunya langsung saja ke Mas Vicky, pemaparan untuk memantik. Saya berikan waktu untuk 10 menit untuk mantik, nanti gantian setelah itu kita diskusi interaktif dengan teman-teman yang ada. Oke? Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih juga buat Mas Sofyan, Mas Apri yang udah sama-sama nih kita bertemu walaupun secara virtual begitu. Kemudian tadi saya melihat ada Bapak Dodi Hartanto. Selamat datang Bapak Dodi. Sedikit penjelasan kenapa sih kok saya lulusan BK kemudian saya kok bekerja itu menjadi fasilitator di BPBD DIY. Nah, ini perjalanan ini sangat unik gitu. Yang pertama tuh begini. Kita ketahui bersama bahwa prodi bimbingan dan konseling yang ada di Universitas Ahmad Dahlan itu memiliki beberapa mata kuliah pilihan. Nah, di situ ada mata kuliah pilihan bimbingan dan konseling krisis gitu kan. Nah, pada awalnya itu saya kan bertanya-tanya waktu itu gitu. Jadi bertanya-tanya apa ini gitu, karena kan ada terbagi gitu. Jadi ada, kalau tidak salah waktu zaman saya itu ada bimbingan konseling keluarga, kemudian inklusi kebutuhan khusus ya kalau tidak salah ya Mas Sofyan ya. Kemudian ada yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada bimbingan konseling krisis. Nah, waktu saya itu saya daftar itu KRS gitu kan. Nah, terus saya karena memang kan dari kuliah itu senang dengan hal-hal kemanusiaan. Kebetulan waktu itu saya ikut di beberapa komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ya akhirnya ya di situ saya langsung coba mau mengikuti ini itu karena saya ingin ikut semua gitu, tapi kan karena memang ini ada pilihan, jadi ya saya memilih untuk ngambil krisis di kebencanaan. Nah, kemudian kebencanaan, kemudian setelah itu ada materi-materi tentang kebencanaan, kok menarik gitu, jadi menarik. Akhirnya ya udah, kemudian setelah selesai itu saya skripsi gitu kan, skripsi. Ketika skripsi saya menemukan ada kejadian yang menarik begitu. Ternyata itu setelah saya mengikuti mata perkuliahan itu ternyata ada peran guru BK di dalam pendidikan kebencanaan gitu. Jadi ternyata bisa juga gitu untuk memberikan layanan itu, baik berupa layanan klasikal, kemudian ada layanan informasi begitu. Itu ternyata bisa gitu loh. Nah, akhirnya saya mencari itu waktu itu sekolah siaga bencana itu dulu namanya masih SSB, terus di SMAB Sekolah Madrasah Aman Bencana itu saya dapat di Ngelipar di daerah Gunung Kidul gitu, di Ngelipar Gunung Kidul. Nah, itu ada di SMP 3 Ngelipar. Nah, akhirnya saya ngambil skripsi mengenai layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Akhirnya mulai dari situ saya mulai tertarik. Nah, alhamdulillah ketika sudah selesai lulus, nah di situ saya mulailah untuk bekerja dulu gitu kan, bekerja. Kemudian sambil proses itu ada pembukaan jurusan manajemen bencana. Akhirnya
saya mencoba gitu kan, karena waktu itu saya daftar tuh diganjil. Jadi genap, mohon maaf. Hmm. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, jadi ada beberapa universitas itu yang membuka pendaftaran itu ganjil genap gitu loh Mas. Nah, akhirnya saya coba aja daftar gitu. Saya coba daftar, alhamdulillah diterima. Nah, mulai di situ masuk perkuliahan. Nah, ketika masuk perkuliahan saya diajak lah di situ. Karena ditanya waktu itu, kebetulan saya diajak oleh dosen saya dulu ada Bu Zela Septikasari. Oh Beliau iya. mengajak, Mas, ayo ikut belajar sama-sama bareng di SPAB. Dulu kan masih nggak tahu tuh SPAB itu apa sih. Ternyata pas sudah saya mengikuti proses beberapa kali fasilitasi tahun waktu itu tuh tahun 2020 ya, 2020 bulan Januari. Nah, itu baru di situ ikut ikut proses, dan ternyata menarik, dan ternyata wawasan saya, oh ternyata uh, sekolah itu tuh nggak hanya, jadi bencana itu dapat terjadi di mana aja gitu loh, dan ternyata di sekolah itu juga dapat terjadi. Terus apa sih yang dapat kita lakukan gitu loh, kita apa sih yang dapat kita lakukan. Nah, mulai dari situ saya mulai tertarik, dan alhamdulillahnya sampai sekarang saya masih di BPBD DIY untuk bagian Satuan Pendidikan Aman Bencana di periode tahun 2021 ini gitu. Dan terus uh, beberapa hal yang pernah saya lakukan itu kan, selain untuk fasilitasinya itu seperti begini, bagaimana membuat sekolah itu kita berada di sekolah itu tuh aman gitu loh. Maksudnya contohnya Hmm. begini, dalam di sekolah itu kan ada penataan, beberapa penataan seperti LCD, proyektor, kemudian ada juga sound yang berada di pengeras suara di kiri dan di kanan. Nah, itu ternyata jika diperhatikan itu malah bisa menjadi kerentanan ketika terjadi bencana itu. Contoh dasarnya lebih umumnya itu gempa bumi. Itu. Ketika terjadi malah bagian-bagiannya menjadi rentan gitu loh. Terus pasti mohon maaf nih, mungkin teman-teman yang berada di sekolah, Bapak Ibu guru, itu juga pastinya ada beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus begitu, memiliki kebutuhan khusus. Nah, di sana bagaimana sih penempatan dari teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus tersebut begitu. Nah, itu semua diatur, ada yang namanya dokumen rencana kontingensi. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, kemudian pada saat pra bencana, sebelum bencana, apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, itu juga ada peran-perannya sendiri ya, seperti tadi mungkin guru BK bisa memberikan layanan di berupa klasikal, kemudian atau bimbingan kelompok gitu. Jadi Oke. banyak hal yang dapat dilakukan ketika pada masa pra bencana itu. Kemudian ketika tanggap darurat itu juga apa yang bisa dilakukan. Itu mungkin teman-teman juga bisa memperdalam sendiri. Ada yang namanya psikologi first aid, PFA begitu. Ada yang namanya itu. Mungkin itu ya pemantik dari saya, Oke. Mas Sof. Oke, oke. Cukup menarik. Untuk disimak dulu, Mas. Beberapa nanti kita kulik Oke. lebih dalam. Jadi ada beberapa hal nanti yang kita bisa kulik dalam. Oke. Terima kasih, Mas Vicky. Tadi sudah beberapa memaparkan ya. Apalagi Indonesia dikenal sebagai juga negara bencana kan. Dan itu nanti sangat menarik perannya mahasiswa BK nantinya seperti apa. Oke, saya potong dulu nih langsung ke Mas Apri. Setelah itu kita diskusinya diberbarengkan kayak gitu. Oke, Mas Apri, monggo untuk disampaikan pemaparannya tadi. Lebih tepatnya mantik dulu untuk ini awalan kita kayak ini. Oke, Oke, monggo Mas oke. Apri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Sopyan udah memberikan kesempatan. Terima kasih juga untuk High Counselor udah mengajak saya dan Mas Vicky untuk bergabung di acara live streaming ini. Suatu kehormatan buat saya sendiri gitu sebagai pemula di dunia kerja gitu, bisa dibilang gitu kan. Terkait pilihan saya untuk
terjun di narkoba, dunia narkoba. Maksudnya di masa itu kan, di masa kuliah, saya kuliah di UAD, Universitas Ahmad Dahlan, mengambil bimbingan dan konseling. Seperti yang Mas Vicky bilang tadi, ada 3 peminatan, yaitu BK Narkoba atau BK Krisis, kedua BK Keluarga, yang satunya ada inklusi ya. Dari Ini ketiga kebutuhan tersebut, khusus, abnormal. oh ya, sorry. Ya, dari peminatan mata kuliah ketiga tersebut, yang menarik perhatian waktu itu adalah BK Narkoba. Karena mohon maaf, waktu itu kalau melihat keluarga itu kurang begitu paham, dan khususnya terkait kekeluargaan itu tidak 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 membuat saya waktu itu tertarik gitu. Jadi yang tentang adalah di BK Narkoba ini. Dan yang menarik ternyata menjadi fakta unik juga buat BK UAD. Saya pernah menanyakan ke dosen UAD, tepatnya Ibu April, itu katanya BK Narkoba itu hanya ada di Universitas Ahmad Dahlan, hanya ada di UAD. Dari situ menarik juga gitu loh. Akhirnya memilih untuk BK Narkoba, dan selama proses perkuliahan sebetulnya sih nggak terlalu karena tipikal saya bukan yang tipikal akademisi banget gitu, hanya standar saja seperti mahasiswa pada umumnya, kuliah-kuliah standar aja gitu. Namun yang menarik adalah ketika menjadi mahasiswa semester akhir gitu, menginjak skripsi, di mana seorang mahasiswa udah mulai galau dengan mau kemana nih nanti gitu, karir apakah untuk melanjutkan sekolah kembali ataupun S2 ataupun profesi gitu, ataupun langsung terjun ke dunia kerja gitu. Cukup galau juga karena waktu itu minat menjadi seorang guru belum muncul, tergoda oleh hal-hal yang lain gitu. Karena ada lembaga-lembaga atau instansi pemerintah lain yang membuat saya berpikir, oh ternyata ada ya gitu yang bisa menerima, maksudnya tuh jadi seorang konselor atau mahasiswa lulusan BK bimbingan dan konseling itu nggak hanya sebatas jadi guru aja gitu loh, lebih luas lagi dari itu. Itu yang menjadi menarik buat saya pribadi gitu. Dan hal yang paling menarik adalah karena waktu itu pas waktu proses skripsi, untuk menentukan saya bisa oke, BNN menjadi pilihan, menjadi mimpi gitu. Saya nanti harus ke sana, harus masuk gitu, harus bisa masuk di BNN gitu. Lucunya adalah karena saya senang musik gitu, sempat beberapa kali nonton kayak wawancara, interview anggota personil musik yang terkena kasus narkotika atau narkoba. Itu yang menjadi malah unik buat saya gitu. Dari situ waktu itu salah satunya yang lagi terkena kasus adalah Elo Marcelo Tahitu. Itu dia kasus ganja. Setelah itu dia menjalani rehabilitasi di Lido. Nah, waktu proses rehabilitasinya itu, Elo menceritakan di interview tersebut. Dari situ, Elo mengatakan berkali-kali bahwasanya konselornya baik, konselornya sangat-sangat membantu saya, konselornya sangat membantu saya kembali menjadi seseorang yang memiliki jati dirinya kembali untuk terjun di dunia musik, khususnya dia gitu kan, mengajarkan tata krama atau hal-hal sederhana yang Elo sudah tinggalkan. Dari kalimat tersebut menjadi motivasi bahwasanya ternyata konselor itu nggak hanya di dunia
pendidikan aja gitu kan. Dari situ menjadi pegangan buat saya bahwasanya nanti ketika lulus ingin mencoba hal itu gitu, hal yang baru atau bisa dikatakan beda. Dan alhamdulillah waktu pasca lulus 2019 November 2020 awal dapat informasi bahwasanya ada lowongan BNN. pekerjaan di BNN Kabupaten Sleman. Itu saya dapat informasinya dari teman saya dan dari ibu dosen juga, lebih tepatnya Bu Mufid Fauziah. Terima kasih juga buat Bu Mufid karena telah memberikan informasi. Terima kasih juga buat teman yang udah memberikan informasi juga waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk daftar di BNN Kabupaten Sleman. Hingga akhirnya diterima di BNN Kabupaten Sleman sebagai PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri gitu, sebagai fasilitator sama juga seperti Mas Vicky gitu. Sebagai waktu 2020 saya ditugaskan sebagai petugas pasca rehabilitasi, namun untuk di 2021 ini saya bekerja sebagai fasilitator rehabilitasi. Mungkin singkatnya seperti itu, Bro Sofyan. Oke, sangat menarik ya Mas. Ini saya sangat suka karena kan saya dulu juga pas peminatan saya ambilnya abnormal. Karena saya juga dulu tertarik abnormal itu adalah kan ini sangat menarik kan. Kita dari perwakilan konsentrasi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, cuman akhir-akhir ini saya juga agak tertarik mengulik dunia konseling krisis gitu ya. Bahwa di krisis ini kan lebih apa ya? Lebih dalam orang yang harus perlu segera dalam penanganan. Ketika membicara bencana, ketika berbicara narkoba, Indonesia itu sangat dekat dengan dua hal ini ya. Bencana alam, katakanlah bukan hanya tiap bulan, tapi bisa jadi beberapa minggu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Entah itu tanah longsor, banjir, dan bahkan yang lain-lain itu tidak bisa dipungkiri seperti itu ya. Itu yang berkaitan dengan kebencanaan. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan narkoba ataupun narkotika ini saya juga cukup sering sekali ya saya berdiskusi dengan Mas Apri juga di warkop kayak gitu ya, sering bertanya-tanya bagaimana sih dunia narkotika itu sendiri kayak gitu ya. Karena saya rasa kita sebagai orang dari mahasiswa BK ya, dari baratnya kalau dibilang konselor kayak ya konselor lah itu ya. Kita itu kan berbicara ini hal yang menarik gitu ya, hal yang menantang dan menarik ya, dua hal yang jarang juga diseriusin ya itu ya, diseriusin oleh para mahasiswa sendiri ya itu ya. Nah, sekarang saya pengen itu tadi kan riwayat nih, mantik dari Mas Apri dan Mas Vicky bahwa secara tidak sadar bahwa oh ya ini konsentrasi saya lebih suka di dunia narkotika, oh ini saya suka di dunia kebencanaan seperti itu. Nah, beberapa kali ini kan cukup lumayan nih, udah beberapa kali tentu menangani beberapa klien seperti itu ya, bertemu dengan beberapa konseling katakanlah berhubungan dengan lapangan. Nah, hal semacam itu bisa bisa diceritakan sedikit pengalaman dan hal apa yang perlu untuk dipersiapkan seperti itu. Kalau ketika berbicara konselor sekolah kan tentu sama ya. Apakah itu nanti sama atau beda ya? Katakanlah administrasinya, DCM dan lain-lain kan. Kalau krisis kan lebih bagaimana kita segera untuk memberikan layanan kalau nggak salah ya. Bagaimana kita segera untuk ini perlu layanan banget nih. Apalagi narkotika, apalagi bencana. Kan bencana kalau kita nunggu-nunggu lama kan, apalagi psikososialnya dan berbicara kayak gitu kan harus cepat ya kan, kata Mas Apri dan Mas Vicky. Mohon untuk disampaikan dari pengalaman lapangan seperti apa yang diperoleh itu. Mungkin saya kasih waktu untuk Mas Vicky terlebih dahulu. Mas Apri dulu. Gantian. Oke, Mas Apri. Mas Apri dulu nih. Gimana Mas Apri? Bisa diceritakan ataupun disampaikan itu? Oke, terkait klien yang saya tangani, kita bicara pengalaman yang sudah dilakukan aja ya kali ya. Iya, betul. Untuk tahun 2020 dan 2021 awal ini terkait klien yang menarik adalah dari setiap klien
penyalahguna narkoba. Yang unik adalah mereka punya sifat yang berbeda-beda. Dalam artian kalau dipandang secara umum kita bisa mengasumsikan anak ini tuh lagi masanya kayak gini gitu. Nah, untuk pengguna narkotika atau narkoba itu sendiri itu sulit gitu loh, karena efek dari penyalahgunaan narkotika tersebut gitu. Jadi perlu pendekatan yang bisa dikatakan kalau secara khusus sih jelas secara khusus, namun yang paling penting adalah pendekatannya harus sabar, karena memang salah satu sifat seorang pecandu adalah melakukan penolakan atau denial itu gitu loh, karena beda dengan penyakit. Mungkin perlu teman-teman ketahui bahwasanya pecandu atau adiksi itu adalah suatu penyakit kronis yang memang tidak bisa disembuhkan, bisanya hanya pulih tuh, dan peluang untuk mereka kembali menggunakan atau kambuh itu seumur hidup. Jadi saya sebagai petugas pasca rehabilitasi di tahun 2020 kemarin menjadi tantangan juga, karena memang memelihara kepulihan tersebut, memelihara kepulihan sang klien itu kita bisa dikatakan nggak ada finishnya gitu. Mungkin kalau secara sistem, anggaran tahun segini kita selesai gitu. Tahun 2020 selesai, tapi untuk kedepannya kita nggak tahu gitu loh. Mereka akan sama siapa, ditemani oleh siapa, keluarganya apakah mempedulikan mereka, teman-temannya mengucilkan atau tidak, itu lingkungan sosialnya juga menerima atau tidak, secara pekerjaan atau pendidikannya juga dia produktif atau tidak. Itu yang kita nggak tahu ketika mereka udah lepas dari proses dari proses program kita gitu loh. Jadi kalau untuk secara hubungan kita dengan klien untuk memelihara kondisi klien agar tidak relapse atau kambuh setelah program rehabilitasi selesai adalah dengan kita tetap komunikasi dengan mereka. Kita masih banyak juga bisa lewat WA dan lain-lain, media sosial dan lain-lain. Saya juga sedikit pengalaman masih berkomunikasi dengan klien-klien saya yang di tahun 2020 masih bisa main bareng, masih bisa ngopi-ngopi bareng, mungkin main-main bareng, bahkan ada beberapa juga yang mengajak untuk berbisnis dan lain-lain gitu. Itu menurut saya sesuatu hal yang menarik juga untuk bagi para pecandu khususnya yang selesai melaksanakan rehabilitasi. Mungkin sedikitnya seperti itu, Bro Sopyan. Oke. Berarti ini juga ya, kalau saya rasakan, bukan rasakan ya, perkiraan saya seperti ya. Ketika berbicara dua konseli ini ya, baik bencana maupun narkoba, apalagi narkoba ya, yang lebih ibaratnya sudah ada zat-zat kimia yang ibaratnya kita tidak bisa mengendalikan nih. Nah, ya betul. Nah, hal itu kira-kira seberapa lama prosesnya hal itu? Dan ini tadi juga menyambung dari ada pertanyaan, kita langsung aja ya. Ada pertanyaan dari teman-teman, kita langsung lempar juga ya. Nanti sembari bisa kita diskusikan seperti itu. Dan seberapa lama itu, dan tentunya apalagi berbicara narkoba, saya rasa ini kan bisa tindakan kriminal juga ya kan ya? Iya kan ya? Bisa tindakan kriminal lah. Dan saya rasa membangun report dengan orang yang tanda kutip tidak sadarkan diri itu kan akan lebih susah, ya kan? Akan lebih susah. Ya. Nah, pengalaman dari Mas April itu seperti apa untuk hal itu? Untuk bisa lebih ini dapat nih momentum kayak gitu. Karena kan masuknya itu harus benar-benar benar-benar saya rasa harus kuat sekali untuk bisa memastikan dengan konseli yang ibaratnya dalam kutip tidak sadarkan diri tadi. Oke. Mungkin sebelumnya gini,
kita mendapatkan klien pecandu, penyalahguna narkoba. Prosesnya ada dua, yaitu voluntary dan compulsory. Kalau voluntary itu klien datang langsung ke klinik atau ke lembaga rehabilitasi untuk melaksanakan rehabilitasi. Itu keinginan sendiri gitu, inisiatif sendiri. Jadi misal saya pecandu, terus saya ingin pulih, ingin lepas dari dunia narkoba gitu. Dan saya mendapatkan informasi dari teman-teman bahwasanya, oh berarti kamu harus konsultasi ke lembaga rehabilitasi, ke klinik BNN atau sebenarnya kita banyak gitu. Kita banyak tempat rehab. Oke, saya berangkat. Berarti itu namanya apa namanya? Tadi, sorry. Inisiatif sendiri gitu, atau inisiatif sendiri. Jadi dari situ tuh ada juga yang namanya compulsory. Compulsory itu tangkapan dari segi pemberantasan atau tidak pemberantasan ataupun limpahan rujukan dari kepolisian, Polda atau Polres. Dari situ seksi rehabilitasi menerima lalu melaksanakan asesmen. Dari hasil asesmen tersebut itu nanti kelihatan. Jadi ada yang riwayat penggunaannya itu sedang atau parah atau ringan, itu nanti kelihatan. Jadi tergantung hasil asesmennya juga. Jadi kita nggak bisa memukul kata bahwasanya semua klien penyalahgunaan narkoba itu menggunakan pendekatan ini. Bahkan sorry Bro Apri, suaranya agak dikeraskan dulu. Halo, kedengeran nggak? Oh ya, sip. Iya. Sip. Ya. Sorry. Kipas. Oke, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Sip. Oke. Tadi terkait penyalahgunaan seorang pecandu, sama-sama pecandu, misal ada 2 orang pecandu yang menggunakan jenis jumlah yang sama, itu mengakibatkan efek yang berbeda gitu loh. Jadi walaupun mereka menggunakan jenis yang sama, katakanlah sabu gitu loh, dan jumlahnya sama gitu, mereka efek yang dihasilkan itu nggak mesti sama gitu loh. Jadi memang kita perlu pendekatan yang memang bisa menyimpulkan bahwasanya ini harusnya menggunakan ini, harusnya menggunakan ini. Begitu Bro Sofyan. Oke. Tadi ini ada pertanyaan dari Mas Fikri belum terjawab ya. Mas Fikri menanyakan yaitu tadi apa perbedaannya ya tadi kalau salah. Peran konselor adiksi kalau nggak salah. Bentar. Apa pertanyaannya? Bro Fikri, apa kabar Bro Fikri? Mas Fikri nih. Nah, iya, Mas. Apa izin tanya Bro, peran konselor pasca rehab dan fasilitator pasca rehab apa Bro Apri itu? Nah mungkin ini bisa dijelaskan dulu Mas, mungkin disampaikan bahwa apakah ada perbedaan dengan konselor pasca rehab dengan fasilitator nih kayak gitu. Mungkin agar lebih ada gambarannya itu. Apakah ini dua hal yang berbeda apa gimana? Ya, monggo. Sebetulnya konselor pasca rehab itu tidak ada. Sepemahaman saya yang ada yaitu petugas pasca rehabilitasi.
petugas pasca rehabilitasi. Jadi kalau konselor itu, konselor adiksi ya khususnya, konselor adiksi itu khusus menyeluruh ke rehabilitasinya itu sendiri. Kalau pasca rehabilitasi adalah suatu tahapan rehabilitasi setelah melaksanakan rehabilitasi. Jadi tugasnya adalah memelihara kepulihan klien. Jadi kalau mungkin perbedaan antara pasca rehabilitasi dengan rehabilitasi mungkin kali ya, mungkin. Kalau perbedaan keduanya tersebut, ya itu tadi, kalau rehabilitasi adalah proses rehabilitasi yang dilaksanakan kepada seorang pecandu, di mana sesuai kebutuhan sang penyalahguna atau pecandu tadi, hingga mereka menyelesaikan program rehabilitasi itu hingga pulih. Nah, baru yang namanya pasca rehabilitasi setelah melaksanakan rehabilitasi, yaitu ini juga ada dua jenis, yaitu rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan. Kalau yang ada di BNN Kabupaten Sleman, kita hanya menyediakan rehabilitasi rawat jalan. Jadi prosesnya, di situ baru ada proses konseling. Di situ konselor adiksi bertugas gitu. Jadi konselor adiksi melakukan konselingnya sesuai kebutuhan sang klien. Setelah sang klien selesai melaksanakan rehabilitasi, baru dilimpahkan kepada petugas pasca rehabilitasi, yaitu saya sendiri. Oke. Dari situ di asesmen kembali, di asesmen pasca rehabilitasi, setelah itu dilakukan layanan-layanan. Begitu Bro Fikri. Oke, berarti ini ya kesimpulannya bahwa pasca rehabilitasi itu setelah adanya layanan dari konselor itu sendiri itu ya? Ya. Konselor adiksi tadi, oke, seperti itu. Berarti ada sedikit ini runtutan ya sistematisnya kayak itu ya, Mas Apri ya, dari nanti. Gimana Mas? Iya, itu merupakan tahapan atau prosedur. Oke. Berarti tahapannya kayak gitu tadi, berkaitan dengan. Nah, seringkalinya banyak yang dilimpahkan atau memang ada nih kesadaran sendiri yang dari pengalaman dari Mas Apri sampai detik ini. Menarik. Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui, antara voluntary dan compulsory di tahun 2020. Di tahun 2020 kemarin, BNN Kabupaten Sleman hanya mendapatkan, kalau nggak salah, 2 atau pokoknya kurang dari 5, 2 atau 3 klien yang inisiatif sendiri. Jadi sisanya paling banyak itu adalah rujukan dari kepolisian, Polda atau Polres, atau dari seksi pemberantasan. Mungkin teman-teman juga sedikit paham tentang pecandu gitu. Jarang sekali yang sadar ibaratnya. Sadar. Saya pecandu, saya pengen pulih gitu. Itu sesuatu hal yang bagi kita datang ke klinik aja udah kamu keren gitu. Gitu. Untuk di tahun 2021 kita udah menangani kalau nggak salah 30 klien, dan belum ada yang voluntary, belum ada yang inisiatif. Itu semua hasil rujukan dari kepolisian atau dari seksi pemberantasan. Tuh. Mantap. Oke, nanti kita ini lagi gali lebih dalam. Saya cukup menarik sekali dengan berkaitan dengan narkotika gitu ya. Itu sangat menarik untuk saat ini juga. Nah, sekarang Mas Vicky. Mas Vicky, tadi kalau Mas Apri kan ada beberapa tahapan juga katakanlah. Beberapa tahapan dan bisa lagi dilimpahkan rujukan, terus ada yang memang dia menyerah ibaratnya menemui langsung. Nah, kalau kebencanaan kan adalah sesuatu yang dadakan ya. Ibaratnya bisa kita bisa perkiraan ya. Mungkin ada bisa pergerakan, tapi kan seringkali kalau kebencanaan itu kan dadakan ya, nggak ada yang ini diprediksi di jam apa. Nah, kalau sepengalaman dari Mas Vicky sendiri nih, berkaitan dengan manajemen kebencanaan nih, seperti apa fungsi dari
ataupun peran dari fasilitator itu sendiri ataupun konselor itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Sofyan. Ini suara saya terdengar? Terdengar Mas Vicky? Oke, terdengar Mas Vicky. Ya, ini Mas Sofyan sepertinya terputus tadi. Oke. Oh iya. Ada beberapa hal yang menarik ini, pengalaman-pengalaman cerita dari teman-teman. Jadi fasilitator di kebencanaan itu memang sangat banyak ya spesifikasinya gitu kan. Mungkin ada yang fokus kepada dia tingkat desa, kemudian ada juga yang khusus untuk fasilitator untuk disabilitas, maksudnya disabilitas. Saya temui ini ada beberapa ya. Saya itu waktu pertama kali itu terjun itu ke siklon Cempaka Dahlia itu. Siklon pada tahun waktu saya masih sekolah kalau tidak salah itu. Saya masih kuliah pasca. Nah, itu terjadi di Gunung Kidul. Kemudian dari teman-teman WAD itu dari yang dulu teman-teman ngambil jurusan BK Bencana itu mengajak yuk ayo kita ke sana kita bantu teman-teman dengan dukungan psikososial gitu. Penasaran dong waktu itu apa sih gitu, apaan ya ini, apa aku bisa ya gitu. Jadi bener-bener ngerasain gimana ini ilmu yang kita dapat nih gitu di kuliahan secara teori, yuk kita praktekin di lapangan gitu loh. Dan memang perasaannya itu tuh berbeda banget gitu. Mungkin teman-teman tahu dong Mas Sofyan yang dulu ketika praktikum, mengajar dan sebagainya, namun pas ketika menjadi seorang guru di sekolah seperti apa, begitu juga Mas Apri ketika itu ngambil BK Narkoba seperti apa, ketika terjun di dunia kerja seperti apa, pasti di situ ada keseruan-keseruan tersendiri atau menemukan sesuatu yang unik gitu loh. Dan memang benar, saya menemukan sesuatu yang di mana saya menemukan bahwa teman-teman di sana khususnya kelompok rentan. Waktu itu saya yang pertama itu adalah untuk anak-anak. Nah di situ anak-anak itu lebih senang itu kita datang itu mereka sudah senang itu. Jadi saya dapat melihat bahwa kehadiran kita di sana itu tuh sangat sangat disambut oleh teman-teman yang ada di sana gitu loh. Nah, terus kita bermain bersama, kemudian mengekspresikan dengan gambar, bercerita bersama seperti itu kan. Nah, itu ada sedikit cerita waktu itu. Nah, ketika tahun 2019 atau 2020 itu juga saya juga ada membantu beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD, kemudian juga oleh lembaga atau NGO begitu. Nah, di situ juga saya mendapatkan pengalaman baru begitu loh. Nah, ternyata ilmu di kita di bimbingan dan konseling itu tuh bisa kita explore lebih luas lagi. Ilmu yang kita dapat itu bisa kita asah kembali, bahkan kita bisa kembali begitu loh. Nah, disitulah pengalaman saya yang menarik gitu. Nah, kemudian ada juga pengalaman menarik itu ketika saya fasilitasi di Satuan Pendidikan Aman Bencana pada tahun 2020 itu pertama kali saya kan fasilitasi bersama teman-teman fasilitator di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu di 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di DIY. Nah, itu ada sekitar kalau tidak salah saya tuh 20 sekolah. Kalau tidak salah 20 sekolah. Kemudian di situ kita sama-sama nih menilai ancaman prioritas ancaman yang ada di sekolah, dan ternyata memang dari sejarah bencana itu tempat-tempat sekolah-sekolah itu ternyata memang di sini pernah terjadi bencana, dari mulai ada yang bilang gempa 2006, kemudian ada yang waktu erupsi Merapi sekolah kami terdampak di abunya gitu. Sekolah kami terkena angin puting beliung gitu. Sekolah kami pernah terjadi tanah longsor atau kebanjiran bahkan begitu. Nah, di situ saya pribadi ketika itu membayangkan bahwa bagaimana jika itu terjadi ketika proses belajar mengajar gitu loh. Iya. Yeah.
gini ya bencana itu gitu loh. Nggak serta merta. Oke, tadi Mas Sofyan berkata ada yang bisa diprediksi, memang betul, ada yang bisa kita Hmm. perkirakan seperti banjir, kemudian tanah longsor, itu ada gejala-gejalanya, ada tanda-tandanya. Nah, yang menarik Mas Sofyan, waktu di Palu itu tuh ada satu siswa yang menyelamatkan satu sekolah, Mas. Ini asli. Jadi satu siswa Hmm. itu waktu itu mau tsunami itu satu siswa itu pernah mengikuti pelatihan itu. Jadi pelatihan pelatihan bagaimana jika terjadi tsunami, bagaimana jika terjadi gempa, itu apa yang harus dilakukan. Nah, ketika terjadi gempa itu orang-orang kan pada berhamburan keluar. Nah, ketika mereka ini jangan mendekati pantai, ayo jauhi pantai semua. Dan ternyata semua menjauhi pantai. Dan itu real bahwa yang ada di situ semua mereka selamat gitu. Jadi hal-hal kecil inilah yang dapat menolong banyak orang gitu. Dan itu saya sampai dengar itu, wih bener itu, iya bener mas, itu merinding bener gitu loh. Dengar cerita seperti itu gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang kita dapat lakukan dalam penanggulangan bencana gitu. Kemudian yang di tahun 2021 ini kan karena pandemi ya, jadi pandemi maka lebih apa ya, lebih agak susah lagi gitu loh, karena kan kita tidak sembarangan harus ketika ada tanda-tanda terjadi atau apa gitu kan, itu juga harus kita memikirkan bagaimana nih ketika terjadi di masa pandemi ini, bagaimana. Nah, itu kita di SPAB sendiri itu ada nanti kita membuat denah jalur evakuasi gitu sesuai dengan ancaman prioritas masing-masing. Dan ada yang menarik itu kan berbeda gitu, contoh kalau kayak angin puting beliung itu nggak lari keluar mas gitu. Jadi kalau lari keluar itu malah kena angin, nanti ketimpa dan lain sebagainya, itu malah bahaya gitu. Nah, Iya, jadi iya. harus masuk gitu. Sedangkan kalau gempa ya memang harus buru-buru kita menyelamatkan diri dari harus mencari daerah yang lebih luas dan jauh dari pepohonan, jauh dari bagian-bagian atau bangunan-bangunan rentan begitu loh. Begitu Mas. Jadi memang pengalaman-pengalaman ini yang saya dapatkan ini banyak yang unik-unik gitu loh. Bahkan dari hasil kayak gini tuh kita malah tahu Mas, dulu tuh saya pernah apa baca-baca. Jadi itu ada yang unik. Jadi ada salah satu ibu guru gitu kan di salah satu Hmm. sekolah saya fasilitasi itu, jadi nonton berita gitu loh mas. Jadi nonton berita. Jadi oh nanti kalau hujan begini terus ada suara ini berarti ciri-cirinya bakal terjadi longsor nih gitu. Ternyata uh, itu benar gitu loh. Jadi ada longsoran kecil, habis itu udah yuk kita agak menyingkir gitu loh, maksudnya mencari tempat yang lebih aman gitu. Dan ternyata benar ketika nggak lama selang itu terjadi longsoran gitu. Ya walaupun tidak menghancurkan semua rumah, tapi paling tidak informasi-informasi tersebut, hal-hal itu tuh bisa menolong banyak orang begitu loh mas. Makanya saya pribadi senang gitu loh ketika ada di dunia kebencanaan, bahwa uh, apa yang bisa saya lakukan akan semaksimal mungkin saya lakukan dengan baik begitu Mas Sofian. Oke, mantap sekali. Oke, saya agak tertarik dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Vicky bahwa ada pengalaman satu anak menyelamatkan satu wilayah gitu ya. Nah, itu Saat kan di berkaitan dengan mm, di sekolah itu ya, menyelamatkan di sekolah itu ya kayak itu ya. ya Nah, itu kan berkaitan dengan berarti mitigasinya, berarti keilmuannya dia ya, pemahaman kayak itu. Nah, dari pengalamannya Mas Vicky nih, Indonesia kan unik juga ya kan, kalau ada pelatihan dan ibaratnya kayak gitu kan persiapannya ibaratnya tidak diindahkan seperti itu. Nah, sepengetahuan Mas Vicky di BPBDDIY ini, dengan masyarakat seberapa paham untuk ini persiapan dengan kebencanaan-kebencanaan yang ada? Katakanlah di gimana Mas. Jogja saja. Ya, Putus-putus Mas. kan ya katakanlah itu tadi Mas, bahwa berkaitan dengan mitigasi berarti anak-anak kan anak tadi kan paham berarti nih, oh ilmunya kalau kan menjauh kayak itu. Nah, sedangkan pengalamannya dari Mas Vicky sendiri gimana itu? Kalau Indonesia ini kan unik ya masyarakatnya kan, ibaratnya diberikan pelatihan dan itu malah tidak datang dan tidak ikut. Tetapi pas Oh nanti ya, pas di hariannya menyalahkan seperti itu. Nah,
Kalau di lapangan itu sejauh apa pemahamannya masyarakat itu? Apakah masih minim banget mengenai bencana atau bagaimana? Oke, baik. Kalau untuk Jogja sendiri itu kalau menurut saya itu tuh udah bagus gitu loh Mas. Kalau untuk Jogja sendiri, jadi masyarakatnya itu antusias. Kalau untuk daerah lain saya kurang paham ya. Cuman saya pernah ke Banjar, itu masyarakatnya juga antusias itu karena Banjarnegara waktu itu pernah longsor itu loh yang rame, tahu kan Mas? Oke. Sempat ketika itu apa? Uh, masyarakat itu ketika ada agenda tentang kebencanaan, baik itu di prabencana, kemudian bagaimana nih ketika tanggap darurat, manajemen posko, terus dapur umum, ya itu ternyata mereka itu tuh antusias gitu loh. Jadi menurut saya itu tergantung dari kita bagaimana mengemas untuk sebuah acara itu untuk mengundang teman gitu loh. Jadi kesadaran dalam diri itu kita harus benar-benar ini loh tanamkan bahwa wah ini tuh penting banget gitu loh, kesadaran diri bahwa memang kita nggak bisa memungkiri bahwa kita ini berada di daerah-daerah yang rawan bencana gitu. Apapun gitu. Bahkan saat ini pun kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 kan, itu juga termasuk bencana non alam begitu loh, pandemi begitu. Nah, hal-hal seperti itu kan dimulai dari kesadaran diri kita gitu loh. Nah, beberapa kegiatan itu juga sudah dilakukan. Jadi ada sistem yang namanya tuh pentahelix, Mas. Jadi pentahelix itu tidak hanya jadi unsur pemerintahan saja, tidak hanya BPBD atau BNPB. Oh apa-apa kok bencana BNPB, BPBD, terus oh enggak gitu, Mas. Jadi kita tuh semua bekerja sama gitu loh. Jadi dari mulai dunia usaha, kemudian ada juga perguruan tinggi gitu loh. Jadi ada yang namanya Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana, FPTPRB. Nah, itu juga jadi perguruan tinggi sekarang itu kan juga ini dong apa peduli gitu loh tentang kebencanaan. Bahkan di UAD sendiri alhamdulillah ada pusat studi mitigasi dan manajemen bencana PSMPB UAD gitu. Kemudian di kampus-kampus lain ada. Jadi ternyata kebencanaan itu tuh bukan hanya ranahnya oh ini kalau kebencanaan BPBD enggak gitu. Jadi kebencanaan hanya BNPB enggak gitu. Jadi kita semua itu yuk sama-sama kita penguatan kapasitas, kita sama-sama mengurangi risiko bencana yang terjadi. Terus ada juga Mas lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau NGO-NGO yang bergerak di bidang kebencanaan dan mereka pun melakukan hal-hal yang sama gitu loh, pengurangan risiko bencana, kemudian penguatan kapasitas seperti itu. Gitu Mas Sofyan. Oke. Saya sepakat juga ini berkaitan dengan ujungnya adalah kolaborasi seperti itu Mas ya. Tidak ibaratnya oh ini tugasnya BPBD gitu ya. Oh ini narkoba tugasnya BNN seperti itu. Karena saya sendiri pun di sekolahan juga sepakat bahwa ini harus ada sinergi ya itu ya. Sinergi katakanlah sekolah juga butuh nih informasi dari BNN bahwa narkoba itu kayak gini-gini disampaikan ke siswa. Sama halnya dengan BPBD bahwa kebencanaan itu juga tidak hanya bisa terjadi di rawan-rawan tapi di sekolah ataupun kayak gitu juga nanti bisa terjadi bencana-bencana yang tidak bisa kita ini juga ya ibaratnya prediksikan tadi. Ibaratnya kan kalau banjir dan lain-lain kan pasti nih ada beberapa yang tempat yang kosong tempat yang ibaratnya penuh dengan sampah, kemungkinan ada kemungkinan nih. Tapi kan kalau kayak gempa bumi, terus tsunami juga kan ini langsung tiba-tiba juga kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut nih berkaitan dengan teman-teman ini yang sangat menarik ya, sangat ibaratnya masih wilayah yang jarang ya sebetulnya, wilayah yang jarang yang digeluti oleh teman-teman yang lain seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman nih menentukan ini kan bisa jadi kan karena dari rasa tadi ya mungkin kalau Mas Apri bahwa ini keluarga kayaknya aku belum menarik nih ini kalau konseling abnormal aku kurang menarik nih sama halnya dengan Mas Vicky bahwa ini keluarga juga kurang menarik abnormal juga kurang menarik dan konseling krisis ini kan mata kuliah yang jadi satu paket kalau nggak salah ya di prodi dulu ya bahwa semester satunya nanti ambil bencana dulu selanjutnya ambil narkoba nih ya. Nah, sekarang saya tanyakan dengan posisi sekarang nih.
itu teman-teman itu fokus ke bidang ini karena memang faktor apa ya, ibaratnya tuntutan dari konsentrasi hal itu, atau memang karena oh ini kayaknya aku dapat feel nih di tempat ini kayak gitu. Itu seperti apa? Bisa gantian nih, siapa dulu? Mas Oke, Vicky deh. Oke, Mas oke. Vicky. Eh, kalau saya ya, kalau waktu itu pada saat saya kuliah itu kalau tidak salah itu masih ini ya, apa BK bencana, kemudian eh, asesmen, eh kemudian tuh lebih ke krisisnya gitu kalau nggak salah. Jadi masih Mm-mm. masih ini apa satu kesatuan begitu. Nah, di sana kalau saya kenapa kok masih bergelut di dunia ini, kenapa kok nggak mau nyoba yang lain gitu. Kalau saya waktu itu tuh malah pengen tuh ngambil semua, cuman kan karena itu kan ya pilihan, jadi harus memilih salah satu gitu. Dan karena saya merasa apa ya, passion saya di situ gitu loh. Maksudnya saya Mm-mm. senang hal kemanusiaan waktu itu dan ya udah yuk saya coba gitu, Bismillah gitu. Padahal waktu itu tuh teman-teman saya tuh sendirian. Jujur, saya tuh sendirian waktu itu di kelas tuh, yang di kelas ini untuk laki-lakinya ya, laki-laki itu saya sendirian Eh, gitu loh. Yang lain-lain tuh apa? Karena jamnya ya, bukan karena mata kuliah, tapi jamnya waktu itu tuh jamnya itu kan saya tuh harinya tuh lupa. Jadi jamnya itu hanya ada itu gitu. Cuman kalau saya kan nggak memandang itu ya, karena kalau saya pengen mm-mm. ini gitu. Oke lah, coba Bismillah gitu. Nah akhirnya ternyata pas coba tuh kok seneng, asik gitu. Nah terus ketika di dunia kerja pun saya merasakan banyak manfaat gitu loh, banyak menemukan teman, terus banyak juga relasi, juga menambah ilmu juga ternyata oh begini gitu. Di dunia kebencanaan saya juga waktu itu pernah ke apa, waktu itu ke Banten, ke daerah Sumur yang tempatnya Seventeen waktu itu, yang pas tsunami. Mm-mm. Nah di situ juga saya ke sana gitu, kemudian saya melihat dan saya di situ tuh mulai berpikir, oh iya ya, kayak gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Kadang saya tuh ketika datang ke suatu daerah gitu, suatu tempat itu, ketika saya tuh suka berpikir apa sih yang bisa saya lakukan ya. Kira-kira jika jika terjadi seperti ini, langkah apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Dan bahkan untuk COVID-19 pun saya tuh kadang gini, apa harus apa sih pentingnya prokes itu apa sih gitu. Banyak orang kan di luar sana yang oh begini 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 gitu. Cuman saya tuh itu kan kita harus memakai mencuci tangan itu tuh kebaikan gitu loh. Kenapa sih masih diper seperti itu gitu loh. Itu buat kebaikan sama gitu. Jadi ayolah gitu loh. Ayolah kita mengurangi bahayanya, mengurangi apa, bagaimana ancaman tersebut tidak tidak mengenai kita dan juga orang-orang sekitar kita gitu. Begitu juga dengan bencana-bencana lain. Ketika ingin membangun rumah ya, contohnya membangun rumah, udah yang penting rumah jadi, nggak gitu juga gitu loh. Kalau yang penting rumah jadi, batakonya yang murah aja, terus ininya yang ini yang penting jadi, ya nggak gitu loh. Kita kan harus berpikir juga nanti daerah itu bagaimana, apakah daerah tersebut berada di kawasan sesar, kemudian apakah pernah terjadi bencana di daerah tersebut, baik itu gempa atau bencana lainnya begitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya tuh tertarik untuk apa ya, untuk bertahan dan juga senang. Saya tuh senang gitu loh berada di Mm. uh, konsentrasi ini dan bekerja seperti ini. Begitu Mas Apri. Mas Sofian, mohon maaf. Oke. Oke, langsung Mas Akri dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Vicky, keren. Kalau saya sendiri terkait peminatan waktu itu ya semester semester 3 ya Bro Sofyan ya. 34 lah, 34 Tiga, itu udah milih. iya, masuk ke semester 3 dikasih mata kuliah peminatan seperti itu. Sederhana sih sebetulnya kalau waktu saya dulu karena memang BK keluarga dan BK inklusi banyak Ya. berkebutuhan khusus. Waktu itu sederhana saja sih kayak kayak ibaratnya BK narkoba kayak
menarik aja gitu. Ternyata ada ya gitu loh, ilmu yang mempelajari tentang narkoba gitu loh, gimana ya kita kita juga sepakat bahwasanya narkoba adalah kejahatan yang masalah besar di khususnya di Indonesia gitu loh, bahkan dunia gitu. Ternyata memang ada yang fokus ke sana gitu loh. Uh, Menjadi hal yang menarik juga untuk teman-teman khususnya mahasiswa BKUAD. Yang menarik di sini adalah teman-teman ada kadang saya berbicara gitu sama ngobrol sama teman-teman di kelas dan lain-lain, ada yang curhat uh, alasannya yaitu mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum ingin menjadi guru ya, saya katakan belum kali ya, ada beberapa mahasiswa yang mengatakan seperti itu sebelum sebelum hingga akhirnya katakanlah bingungan nanti di akhir perkuliahan, di akhir semester gitu. Alangkah baiknya ditentukan dari awal, khususnya dari pas peminatan tersebut, bahwasanya ini loh ada jika teman-teman belum ingin menjadi seorang guru, ada di UAD itu, di BK UAD khususnya itu tuh sebetulnya menyediakan jalur, menyediakan wadah untuk kamu lebih bereksplor lagi ke dunia yang lainnya gitu loh. Karena menarik sekali menurut saya sendiri, karena bisa terjun di luar, kita kenal gelar kita aja SPD gitu, tapi ternyata bisa bekerja di luar pendidikan. Bukan berarti meninggalkan dunia pendidikan, tidak gitu, tapi kita bisa lebih mengeksplor dunia yang lebih luas lagi gitu. Dan kita tadi seperti Bro Sopyan bilang juga, kita bisa bersinergi gitu dengan sekolah, dengan BPBD juga, Mas Vicky dan teman-teman yang lain juga. Itu menurut saya suatu kondisi di mana sangat menjadi perhatian dan menarik gitu loh, khususnya buat teman-teman mahasiswa nih, biar nanti dapat puas lah gitu hasil setelah lulus, bisa udah mantep, oke, saya mau kemana, itu sih Bro Sopyan. Oke. Berarti lebih ini ya. Kan kalau dulu yang paling banyak nih memang kayaknya kalau nggak salah konseling konsentrasi keluarga ya. Iya, ya kan. Yang paling banyak keluarga. Ya. Dan itu juga ini sih, dengan banyaknya masih minim yang masuk ke BKKBN menurut saya ya. Ya maksudnya itu belum ada teman kita. Juga. Iya kan ya. Maksudnya dan saya rasa di kita pun ya berarti ada ya yang mengatur konselor adiksi pun ada ya itu ya. Yang dalam undang-undang seperti itu juga ada ya kan Mas ya? Ya, menarik juga sih untuk teman-teman, kemarin juga ada yang beberapa teman-teman mahasiswa di kelas yang bertanya, Mas, kalau dari BK itu bisa jadi PNS nggak sih di BNN gitu loh. Nah, ternyata BK itu sudah masuk formasi CPNS sejak tahun 2018. Nah, upaya-upaya ini ternyata dilakukan oleh dosen kita sendiri, yaitu Pak Agus Supriyanto. Jadi buat teman-teman yang berminat gitu menjadi seorang abdi negara atau PNS di luar guru, ternyata bisa gitu daftar CPNS di BNN. Jadi buat teman-teman yang minat itu bisa, kan banyak yang bertanya sama saya, pada saya tuh, Mas Apri itu PNS bukan sih gitu kan? Bukan gitu kan, bukan PNS, tapi ya doakan saja yang baik. Nah, terus bisa nggak sih jadi PNS di BNN? Terus ya udah, saya katakan bisa, tapi satu-satunya jalan untuk menjadi PNS di BNN yaitu ya ikut rekrutmen CPNS. Jadi tidak ada jenjang karir kalau di BNN, karena BNN kan vertikal gitu.
vertikal Hmm. dari BNN RI dari pusat ke BNN provinsi langsung ke BNN kota atau kabupaten. Gitu Bro Oke. Sofian. Oke, kalau di BPBD sendiri gimana, Mas Vicky, mengenai legalitas kayak gitu, kekuatan dari BK sendiri gitu? Kalau dari BK sendiri, oke, baik. Ternyata kemarin ketika apa beberapa kegiatan gitu kan, ada juga kegiatan-kegiatan yang memang fokus untuk di baik itu di sekolah-sekolah, di desa-desa, terus Mm-mm. kemudian ada kegiatan dukungan psikososial gitu loh. Jadi waktu itu ada dukungan, ada kegiatan bagaimana melatih fasilitator dalam melakukan dukungan sosial. Nah, itu tuh banyak lulusan-lulusan pendidikan dan juga lulusan-lulusan psikologi, bimbingan konseling itu yang menjadi fasilitator atau bagian dari kegiatan tersebut begitu. Dan untuk tadi Mas Apri sedikit menyinggung soal PNS nih ya, pasti banyak nih yang bertanya-tanya bahwa bisa nggak sih gitu kan lulusan Eh. BK tuh jadi tapi bukan di luar BK gitu. Nah, Hmm. pengalaman ikut tes PNS waktu itu, jadi saya itu mengikut di 2 kali ya, udah 2 kali ini. Yang pertama itu tahun 2000 apa ya, 18 atau 2018 2019, terus yang kemarin itu, yang terakhir yang kemarin itu kan. Nah, saya Hmm. melihat itu informasi yang ada di BNPB itu ada yang menerima gitu loh. Jadi walaupun tidak menyebutkan secara spesifik ya, saya waktu itu menemukannya gitu kan, tidak secara spesifik bimbingan dan konseling, tapi S1 pendidikan itu ada gitu. Jadi pendidikan itu bisa gitu loh untuk masuk bagian tersebut, dan formasinya lumayan banyak gitu. Hmm. Informasinya banyak untuk informasi untuk PNS itu untuk tahun ini. Kebetulan saya juga kurang paham apakah sudah keluar kebutuhannya atau belum. Kita tunggu sama-sama aja gitu loh. Kita tunggu sama-sama. Dan juga benar, saya juga waktu itu melihat formasi bimbingan konseling ada beberapa memang yang ditempatkan, tapi bukan untuk keguruan gitu. Jadi bukan untuk formasi untuk menjadi guru gitu. Tapi memang ada. Saya pernah melihat itu, tapi saya lupa untuk bagian apa ya. Tapi saya pernah melihat itu di websitenya BKN waktu itu. Gitu. Nah, jadi begitu Mas Sofyan, Mas Apri. Mungkin banyak ya yang bertanya-tanya, bisa nggak sih gitu Hmm. lulusan BK? Tapi Banyak selain banget nih. gitu, atau karena memang mungkin benar apa Mas Sofyan tadi, Mas Apri bilang belum belum mau menjadi guru karena beberapa hal gitu mungkin begitu, dan ingin mencoba hal baru gitu, mengeksplor dulu gitu, mau coba di mana gitu. Dan uh, saya pun juga menjadi guru gitu kan ya. Jadi waktu itu tuh saya jadi guru sekaligus juga saya ini freelance di kebencanaan gitu loh Mas, tahun Hmm. 2019 2020 gitu. Namun karena memang waktu itu kan sambil kuliah kan ya Mas ya, jadi sering ketinggal dan saya merasa keteteran. Jadi di akhir tahun itu kebetulan ada apa yang masukin lamaran gitu, lamaran pekerjaan. Terus saya izin untuk pamit ya, akhirnya saya fokus dulu di kuliah, baru itu diisi oleh rekan lainnya begitu. Jadi Oke, oke. bisa juga gitu, asal ya itu tadi kita harus konsisten dalam membagi waktu, karena memang uh, beberapa hal itu nggak bisa dijalankan secara bersama-sama gitu. Tapi tetap kita harus ada prioritas yang harus kita uh, pilih gitu, gitu Mas. Oke. Betul. Oke. Saya juga sangat sepakat ini bahwa apalagi kan temanya ini adalah ekspektasi ya, gitu ya. Apa tadi berkaitan dengan karir juga kan, berbicara karirnya konselor lah. Kan kalau lulusan S1 BK kan juga konselor seperti itu kan. Nah, berkaitan dengan ekspektasi kinerja ya, ibaratnya kinerja dunia konseling krisis ya. Kalau saya malah melihatnya itu ini adalah salah satu pembuktian seperti itu ya, pembuktian lulusan BK bahwasanya BK pun bisa di hal kayak gitu ya, di beberapa lini yang memang
ada yang melandasi seperti itu tadi ya, melandasi. Dan salah satunya juga hal ini adalah pembuktian bahwa mahasiswa BK juga bisa untuk di segi-segi lini yang bukan hanya berkaitan dengan guru gitu ya, berkaitan bukan hanya dengan guru, ada profil lulusan yang ibaratnya di bidang yang itu pun masih bidang kita ibaratnya ya, berkaitan dengan Ya, betul. konselingnya pasca rehabilitasi, terus kebencanaan, psikososialnya, terus itu yang menurut saya itu sangat perlu. Dan saya juga mendukung ibaratnya apa ya, pemberian ini sih apa ke teman-teman mungkin ya, bahwa ada goalsnya, bukan hanya karena saya juga dulu beralasan bahwa ambil abnormal itu karena tertarik dengan itu dunia. Oh, anak-anak yang ini saya hanya saja memang saat ini saya di konselor sekolah seperti ya, saya di guru BK sekolahan ya itu. Hanya saja keasikan-keasikan itu harus memang ini sih, harus kita update seperti itu ya. Ada kalanya kan kalau kita udah lulus sih kayak seolah-olah wah ilmu kita udah banyak nih. Padahal dunia luar itu beda gitu ya. Dunia luar itu beda bung kayak gitu ya. Dan lebih luas kayak gitu ya. Bukan hanya apalagi bangku teori bangku kuliah diimplementasikan di dunia kerja harus kita belajar lagi nih kayak itu ya. Ibaratnya memang betul adaptasi terus dengan tadi keunikan. Saya meyakini bahwa unik itu tadi benar apa yang disampaikan Mas Iki. Bisa jadi apa ya, mungkin kita pernah magang nih kalau di sekolahan, tapi keunikan itu bisa saja ditemukan apalagi teman-teman yang bukan guru itu ya. Saya pasti akan percaya bahwa itu keunikan yang luar biasa, dan mungkin akan idealis kita akan bertentangan dengan realitas. Itu tentu akan juga ini kok gini ya, oh ini kok gini ya. Tapi emang kenyataannya tidak bisa dipungkiri, kadang di lapangan kayak gitu ya. Cuman gini, wajar terjadi. wajar ya terjadi. Cuman gini, pembahasannya pada malam hari ini sebenarnya saya gini, topik besarnya itu walaupun konseling krisis ya, tapi mengerucutnya bahwa skopnya itu adalah bagaimana bimbingan dan konseling ini bisa juga mengeksistensikan melalui bahwa ranah-ranah itu juga ranah-ranah yang juga perlu untuk perlu untuk diperhatikan seperti itu. Bukan hanya menjadi konsentrasi belaka, tapi benar-benar ini katakanlah bukan hanya Mas Apri nih. Berarti besok lagi tanggung jawab Mas Apri untuk melahirkan konselor yang lain ini di bidang itu. Oh, Mas Vicky pun sama kayak gitu. Semakin linear, ini kan semakin apa ya? Dan saya rasa akan semakin paham dengan tadi sinergitasnya itu ya. Oh, ini sekolah butuh pemahaman tentang ini, karena ini kan sama-sama untuk saling memfokuskan seperti itu kan ya. Konselor adiksi juga ada, terus konselor nanti sosial kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sangat ditunggu. Halo Mas Sofyan. Oke, kayaknya sinyalnya nih. Oke. Cuman kayak gini, ini 1 jam ternyata tidak cukup, dan saya rasa kita nanti diskusikan lagi ada yang tahap kedua kayak gitu ya. Kita diskusikan lagi mengenai ini tadi kan baru kulitnya nih, kita yang disampaikan ini baru kulitnya seperti itu ya, pengalaman dari kawan-kawan seperti itu. Saja harapan saya memberikan gambaran bahwa lulusan BK itu bukan hanya menjadi guru sekolah gitu ya. Kita dimanapun harus siap, sigap, dan mantap itu ya motonya ya. Kita harus siap, sigap, dan mantap ya. Nah, mungkin terakhir untuk Bro Apri sama Mas Vicky, pesan-pesan untuk teman-teman nih, untuk teman-teman yang ibaratnya masih mungkin mahasiswa baru, bukan hanya di UAD ya katakanlah, mahasiswa pada umumnya mahasiswa BK seperti itu. Itu gambarnya seperti apa yang pesannya untuk teman-teman? Mas Vicky deh. Oke, siapa dulu ya, monggo.
Ya udah, oke. Untuk pesan dari saya itu yang jelas tuh gini, kita jangan pernah malu untuk mau belajar gitu loh. Karena memang dunia pendidikan ini, baik itu pendidikan di ranah kebencanaan, di ranah narkoba maupun di ranah lainnya, itu akan terus berkembang gitu loh. Jangan puas dengan ilmu kita, oh udah segini nih, oh, aku udah kayak gini, udah di sini, udah oke gini aja, nggak gitu gitu loh. Jadi kita yuk kita tambah lagi wawasan, kita cari lagi referensi terbaru gitu kan. Nah dari situ kita bahwa wah ternyata memang ada hal-hal baru yang kita dapatkan gitu. Terus kadang di setiap tempat contoh seperti sederhananya seperti ini, kita bekerja gitu kan di satu tempat, kemudian pindah ke tempat lain walaupun dengan bidang yang sama, eh, mungkin saja itu tuh akan berbeda gitu loh, baik itu caranya, kemudian juga dengan suasananya itu, bagaimana kita bisa beradaptasi juga di situ. Jadi jangan pernah malu untuk terus belajar itu. Bahkan di sini pun saya belajar dari teman-teman, dari Mas Sofyan, dari Mas Apri gitu, walaupun secara lulusan gitu kan duluan saya gitu loh. Oh, saya 2013 nih gitu kan. Mas Sofyan, Mas Apri 2015 gitu. Oh, saya ini begini-gini, saya udah duluan gini ya, enggak gitu gitu. Kadang prinsipnya gini, ada hal yang kita tahu tapi ada hal yang orang lain tahu tapi kita tidak tahu, dan ada hal yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Untuk itu kita yuk sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing. Nah, di situ kita menemukan hal baru gitu. Mungkin itu dari Mantap. saya. Luar biasa sekali. Oke. Sangat sepakat bahwa hidup ini akan terus ini ya, belajar, dan bahkan di sekarang ini kita tidak bisa untuk menganggap bahwa diri kita ini udah paling handal gitu ya. Perlu untuk pembaruan. Sama halnya saya suka banget dengan untuk, oh ternyata ada informasi baru nih, oh ada informasi baru yang ternyata saya sendiri juga masih butuh hal itu. Oke, sangat sepakat dengan Mas Vicky. Kalau Mas Apri sendiri gimana? Oke, kalau dari saya sepakat juga apa yang dikatakan oleh Mas Vicky tadi, apa jangan pernah malu gitu, karena apa ya, pengetahuan itu selalu berkembang. Sangat sepakat sekali. Oke. Terus yang hal terpenting dari saya terkait informasi ataupun kemantapan khususnya mahasiswa BK nih, saya harus kemana, saya harus mau ngapain nih gitu. Pesan saya sih kepada teman-teman, perbanyak literasi aja, dalam artian pengetahuan informasi-informasi terkait pekerjaan, dalam artian pekerjaan untuk karir ataupun lanjut kuliah lagi untuk profesi ataupun S2, itu harus dimulai sejak bahkan mahasiswa baru gitu, sejak maba gitu. Karena pengalaman saya dulu waktu udah di akhir semester, kurangnya literasi menjadikan saya kekurangan informasi terkait apa yang saya langkahi, apa yang saya lakukan di BKUAD gitu loh. Bahasanya ternyata BKUAD itu ternyata khususnya BK ya, ternyata BK juga bisa masuk sini gitu. Karena waktu itu saya tahu informasi bahwasanya BK bisa masuk BNN, khususnya formasi CPNS, itu cukup telat gitu loh. Saya lulus 2019, ternyata 2018 itu ternyata memang udah bisa ada masuk gitu. Oh iya. Itu kan merupakan kesalahan saya sebagai mahasiswa. Kok kenapa sih nggak menggali informasi-informasi untuk persiapan katakanlah masa depan gitu, atau langkah selanjutnya gitu loh, entah itu kuliah ataupun bekerja gitu. Itu aja Bro Sofyan, pada teman-teman. Semangat. Oke, mantap sekali bahwa dunia konseling krisis ini sangat butuh, ibaratnya seperti itu ya, butuh untuk kehadiran kita, mungkin teman-teman mahasiswa BK yang saat ini sedang ataupun masih menimba ilmu itu, ataupun sekarang yang sudah berkecimpung di dunia itu ya. Saya rasa memang sangat sepakat, masih jarang ya ibaratnya konselor yang berfokus di dua hal ini, baik berkaitan dengan kebencanaan, terus narkoba, dan itu sangat penting untuk
saat ini juga sangat penting bahwa hal ini harus segera kita benahi bersama. Mungkin harus bangun mahasiswa BK bahwa masih ada dunia lain nih, bukan hanya menjadi guru BK itu, bukan hanya sempit menjadi guru BK itu. Ada beberapa lini yang memang itu secara apa ya, secara undang-undang pun kita bisa untuk hal kayak gitu ya. Bisa tadi BNN, BPPD, bahkan yang sebenarnya BKKBN yang saya masih baca itu memang belum ada kalau kita ke masuk ke sisi itu. Beda sama BNN yang memang ada untuk S1 bimbingan dan konseling, kalau nggak salah saya juga pernah baca. Tapi kalau di BKKBN saya searching tadi, baca-baca sebelum diskusi ini, kok belum ada ya ini BKKBN, masih Belum ada. berapa? Iya, masih psikolog kalau nggak salah itu. Aduh. Ya nanti kita next diskusikan lagi. Nanti bisa untuk via virtual atau di IG live kita perbincangan lagi untuk Mas Vicky dan Mas Apri. Oke, karena waktunya udah malam, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Vicky dan Mas Apri atas waktunya berkenan sharing seperti itu ya. Dan saya sampaikan bahwa di sini kami juga diskusi dan kami di sini juga belajar. Apabila ada teman-teman yang nanti kiranya ada masukan ataupun gagasan, kami sangat terbuka seperti itu ya. Bahwa kami adalah, Masya Allah, ada Pak Dodi. Aduh. Assalamualaikum. Ini beliau dekan Wadek dari FKIP. Terima kasih Pak. Ini masih kita mendiskusikan, masih belajar. Bahwa memang saya rasa BK itu bisa luas dan harus eksistensi dari kita, bahwa itu tadi kita harus sigap, mantap, dan bisa diandalkan dimanapun. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih, dan saya ingatkan juga, ini Hai Konselor, juga ini Mas ada webinar yang insya Allah akan dilaksanakan pada 26 Mei, yaitu berkaitan dengan, kalau ini kode etik profesi. Jadi di sini saya juga menarik karena saya rasa bahwa kita tidak bisa untuk menjadi seorang yang saya konselor nih, saya yang paling power, yang paling ibaratnya yang paling power sendiri itu. Tapi ada beberapa lini yang harus sinergi tadi. Dan webinar ini kerjasama dengan UNES dan Lajismu BWM DIY. Nanti teman-teman bisa bergabung, akan ada beberapa dari advokat, terus ada dari farmasi, dan dari konselor ataupun guru BK sendiri dari saya. Dan itu nanti kita juga akan mendiskusikan mengenai kode etik profesi. Jadi seperti apa sih? Kalau tadi kan kita ini berbicara mengenai kinerja. Nah, tentu kinerja itu ada kode etik nih, agar ibaratnya ada yang mengatur, tidak sembrono ibaratnya, bukan semacam perkumpulan yang biasa. Tapi memang benar-benar ada yang menaungi seperti itu. Yaitu adalah salah satunya adalah Apkin seperti itu. Dan saya rasa gagasan-gagasan dari grassroots ini ya, tataran bahwa kita juga nanti suatu saat ketika kita memang di posisi sana ataupun bisa melimpahkan pada kebijakan bahwa bimbingan dan konseling itu harus perlu segera untuk merekonstruksi bahwa banyak yang harus kita rubah dan harus banyak yang kita persiapkan untuk di tataran yang lebih maju seperti itu. Oke. Mas Vicky dan Mas Apri, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Ini yang terakhir saya ucapkan terima kasih ke Pak Dodi. Ya oke, Proud to be Counselor jangan lupa. Oke, Proud to be Counselor. Saya bangga. Oke, mantap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu ikuti Hai Konselor dimanapun berada. Oke, see you. Terima kasih Mas Apri dan Mas Vicky. Salam sehat, salam sukses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang video